alamin wassalatu wassalamun asrofil amja war musalim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa asbi asma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan sholawat. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita masih tetap bisa menikmati kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Dengan kenikmatan Islam, iman, sehat dan bahagia, alhamdulillah saat ini, siang ini kita bisa mengikuti kajian yang diadakan oleh Ridha Allah, yaitu kajian online, dan saat ini kita dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Untuk itu mari kita membaca tauhid dan sholawat Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada siang hari ini kita akan pengajian online ini oleh Ustadz Suhandi dengan judul supaya kita tidak digoda oleh setan. Tapi saya mengingatkan untuk saya sendiri ataupun untuk jamaah, mari kita praktekkan 7 ilmu penjernih hati yang sudah diajarkan oleh Ridha Allah, yaitu sabar, sholat, bersyukur, ikhlas, tawakal, dzikir dan bersangka baik dan waspada. Mari kita sama-sama kita praktekkan sehari-hari, kita biasakan untuk bisa 7 ilmu penjernih hati ini untuk kehidupan sehari-hari. Nah, pada siang hari ini kita sudah siap Ustadz Suhandi untuk kajian saat ini. Silakan Pak Ustadz Suhandi. Baik, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi yang saling menasihati tentang kebaikan dan kebenaran. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, pada sahabatnya, pada umatnya di akhir zaman. Untuk rasa syukur kita kepada Allah, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah dan sholawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Pada siang ini sebetulnya saya memberanikan diri jadi mengambil judul sebetulnya supaya lolos dari godaan iblis, ya. Ini karena penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Sebetulnya sih apa sih manfaatnya kita lolos dari godaan iblis? Coba Pak Agung, saya ingin komunikasi sama Pak Agung. Apa pentingnya kita lolos dari godaan iblis? Biar tidak digoda. Nah, gitu kan. Ya, karena latar belakangnya sebetulnya karena kita ini kan setiap hari minta kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Allah berikan. Berarti sehari-hari kita selalu minta di jalan yang lurus. Jadi kita inginnya setiap hari selalu di jalan yang lurus. Sedangkan Allah mengizinkan setan untuk menggoda anak cucu Adam. Berarti tujuan setan itu sebetulnya supaya kita tidak di jalan yang lurus.
Makanya kenapa kita bikin serga ini, supaya kita tuh lolos dari godaan iblis sehingga kita selalu di jalan yang lurus. Ya. Ternyata bagaimana caranya supaya kita tidak supaya lolos di jalan yang supaya lolos dari godaan iblis? Satu-satunya jalan agar kita terhindar atau kita lolos dari godaan iblis adalah ikhlas. Ini sebetulnya yang saya ingin sampaikan. Apa dasarnya? Coba mari kita sama-sama, coba Pak Agung tolong dibuka surat 15 ayat 39 sampai 42. Dasarnya seperti itu. Tolong dibacakan. 39 sampai 42 ya. Ya, ayat berapa? Surat berapa? Surat 15, surat Al-Hijr. 15. 32. 39 sampai 42. Ya, baik. Surat 15 ayat 39. Ya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hamba Engkau yang muklis di antara mereka." Lanjut, ayat 41-nya siapa yang... Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya." 42-nya? "Sesungguhnya hamba-hambaku yang tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat." Baik, ternyata intinya di dalam ayat ini, iblis itu berkata bahwa itu akan menggoda anak cucu Adam. Ya, dia ngaku sebutnya ada satu yang tidak bisa digoda, yaitu orang-orang yang mukhlis atau orang-orang yang ikhlas. Ya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis atau orang yang ikhlas di antara mereka. Allah berfirman dan Allah membenarkan, benar bis, gitu loh. Ternyata akulah yang menjaganya. Ternyata kalau kita ikhlas, hati kita tuh dijaga sama Allah. Sehingga iblis pun tidak mampu menggoda. Jadi manfaat ikhlas ini salah satunya adalah supaya tidak digoda oleh iblis. Jadi supaya kita lolos dari godaan iblis. Berarti kalau kita lolos dari godaan iblis, berarti kita selalu di jalan yang lurus. Kembali ke awal. Karena iblis itu Hilangkan. bermaksud menggoda kita itu supaya tidak di jalan yang lurus. Berarti kalau gitu, kita penting nggak mengetahui ilmu ikhlas, Pak Agung, kalau gitu? Sangat penting. Penting ya. Nah, tinggal kita jabarkan nih prakteknya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas itu seperti apa? Dan ini harus sampai tolak ukurnya tadi itu. Tolak ukurnya adalah sampai kita selalu di jalan yang lurus. Jadi kembali ke jalan Allah. Ya. Nah, arti ikhlas sendiri apa? Ikhlas itu kan melakukan segala sesuatu karena Allah. Jadi yang namanya itu melakukan segala sesuatu karena Allah. Ini sebetulnya didasari oleh pentingnya kita harus ikhlas. Coba nanti tolong Pak Agung dibuka surat 51 ayat 56. Surat 51 ayat 56.
Oke, surat 51, 56 tolong dibuka Pak Agung. Ya. Dan Surat 5. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, oke. Jadi intinya di situ Allah tidak menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk mengabdi kepada Allah. Berarti Allah tidak menciptakan kita semata-mata hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah. Atau mengabdi kepada Allah atau ibadah itu adalah melakukan segala sesuatu karena Allah. Ya, berarti kalau begitu, yang namanya ikhlas itu jadi wajib atau tidak, Pak Gu? Wajib. Wajib. Jadi ikhlas itu sesuatu yang memang yang wajib. Karena wajar dari awal aja Allah sudah berfirman. Ternyata Allah tuh menciptakan kita itu hanya semata-mata untuk beribadah. Jadi kita semata-mata hanya untuk tadi itu mewujudkan keinginan Allah atau itu beribadah. Karena kalau kita tidak didasarkan karena Allah, repot ya. Makanya tadi itu kalau tidak karena Allah pasti dikira iblis. Itu kan. Jadi ternyata ikhlas itu wajib. Jadi memang bukan sesuatu yang luar biasa ya yang namanya ikhlas. Memang seharusnya kita tuh ikhlas. Memang seharusnya melakukan sesuatu karena Allah. Ini supaya gampang memahaminya. Mungkin kita masuk kepada metode ikhlasnya. Oke, saya contohkan gini. Saya tanya ke Pak Agung misalnya supaya gampang. Ya, Pak Agung yakin nggak dunia dan isinya semuanya milik Allah? Sangat yakin. Oke, yakin ya? Ya. Dunia dan isinya milik Allah. Kita adapun sebetulnya karena keinginan sendiri atau keinginan Allah, Pak Agung? Keinginan Allah. Oke, dunia dan isinya milik Allah. Kita adapun karena Allah. Berarti wajar nggak kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah? Wajar nggak, Pak Agung? Wajar. Nah, jadi wajar kalau kita melakukan sesuatu karena Allah. Wajar itu apa? Kan biasa-biasa aja kan? Jadi namanya ikhlas itu ya memang wajar kita harus melakukan sesuatu karena Allah. Karena kita ada pun bukan karena keinginan kita. Karena keinginan Allah. Dunia dan isinya milik Allah. Ya, jadi wajar. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu bukan karena Allah, wajar atau tidak wajar, Pak? Tidak wajar. Nah, gitu berarti kalau kita melakukan sesuatu tidak karena Allah pasti tidak wajar. Oke, jadi kita harus melakukan segala sesuatu karena Allah. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya harus karena Allah. Jadi yang namanya ikhlas itu seperti itu. Oke, sekarang misalnya contoh sederhananya, misalnya misalkan kita misalnya apa contoh sederhananya supaya kita misalnya kita membantu orang lain, misalnya kita membantu orang lain yang kita lihat adalah karena Allahnya. Jadi walaupun tadi ketika kita membantu orang terus orang lain itu tidak bilang terima kasih, kalau yang kita lihat karena Allahnya, kita kecewa nggak Pak Agung? Nggak kecewa karena lihat Allah. Lihat Allahnya. Jadi ternyata di situ prakteknya. Jadi latihannya silahkan Ibu dan Bapak bisa dipraktekkan dengan sendirinya. Nah, misalkan kayak gini, seperti gampang ya, yang sebetulnya yang gampang kita ini kan ikhlas ini ada ilmu ikhlas ini adalah ketika kita memberikan sedekah atau ngasih ke pengemis, itu latihan yang gampang. Ingat ya, jadi yang namanya ikhlas itu melakukan segala sesuatu karena Allah. Oke, misalnya saya mau ngasih ke pengemis, mungkin kalau saya ngasih 100.000 pada umumnya Pak Agung misalnya, kalau ngasih 100.000 masih keinget nggak?
Enggak. Nah, Iya. masih keingat kan? Nah, itu ingat loh. Jadi tolak ukur ikhlas itu adalah plongnya gitu. Jadi nggak keinget lagi. Bukan masalah besar atau kecilnya, tapi ketika kita ngasih itu sudah nggak inget lagi. Atau plong aja. Jadi kepada umumnya, kalau kita ngasih 100.000, mungkin kita masih agak ingat, wah itu belum ikhlas. Tapi kalau misalnya turunkan, misalnya 50.000, oh ternyata masih belum ikhlas juga, masih ingat. Oke, turunkan aja, misalnya paling kecil apa, misalnya 2.000. Kalau ngasih 2.000 itu udah plong nggak, misalnya Pak Agung biasanya? Plong. Oh ya, jadi kita latihan. Oke, sekarang kita latihan ikhlas. Latihan udah, sekarang berarti latihan di situ, ya sudah kita ngasih misalnya 2.000 plong, 2.000 plong. Ya terus nangis. Nah, maaf nih latihannya misalnya. Ketika kita ngasih, misalnya pas orang yang mau dikasih itu, dia misalnya pada umumnya kalau lihat pengemisnya sehat, biasanya Pak Agung, kita jadi nggak ngasihnya biasanya pada umumnya? Enggak jadi. Kenapa? Karena lihat orangnya masih bugar, masih kuat gitu. Karena berarti kita masih melihat pengemisnya, bukan melihat Allah. Jadi kalau kita mau latihan ikhlas, saya tidak melihat pengemisnya. Mau pengemisnya sehat, mau pengemisnya masih bagus, sehat bukan. Yang penting saya kasih karena Allah. Karena dia minta, itu sudah atas izin Allah. Makanya kita sudah sekarang mulai latihan ikhlas. Terserah pengemisnya mau sehat, mau baik, terserah uangnya mau dipakai apa. Yang penting ketika dia ngasih, saya niatkan, ya Allah, saya hanya menjalankan perintah. Udah, kasih saja. Begitu. Itu latihan supaya kita ikhlas. Ya. Oke, misalnya maaf, ini latihan ikhlasnya lagi. Misalnya kalau kita bikin apa ya, misal masakan atau bikin kue misalnya. Supaya kita latihan ikhlas, Pak Agung, misalnya saya bikin kue. Supaya saya latihan ikhlas, saya harusnya ngasih ke tetangga yang pelit atau tetangga yang baik? Yang pelit. Nah, jadi ketika misalnya dikasih ke tetangga yang pelit, terus dia tidak bilang terima kasih, kok tumben sih? Harusnya tersinggung nggak? Enggak. Nah, gitu. Jadi latihan ikhlasnya ada tadi itu. Tidak melihat kejadiannya, tidak melihat orangnya. Saya lihat adalah Allah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu disebutnya karena Allah. Ya, itu penting. Sama coba perhatikan misalnya ibu dan bapak misalnya dalam sehari-hari. Yo, misalnya bapak bekerja, hati-hati. Ketika bapak-bapak atau ibu-ibu bekerja, kalau niatnya karena supaya mendapatkan uang, berarti karena Allah atau tidak? Tidak. Nah, oke ya. Jadi ingat, ketika bekerja pun, kita harus diniatkan dalam hati kita, ya Allah, saya hanya menjalankan perintahmu untuk berikhlas. Ya. Karena rezeki itu sudah dijamin. Udah, niatkan semuanya karena Allah. Jadi ikhlas itu harus digunakan, harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh kecil misalnya mandi aja. Itu harus diniatkan karena ya Allah, saya hanya menjalankan perintah untuk mandi. Udah, lakukan. Jadi semuanya harus karena Allah, itu supaya kita terbiasa. Jadi kemana-mana pun diingatkan kita dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ya. Jadi intisarinya sebetulnya maksud saya kasih judul ini itu ke sana sebetulnya Pak Agung. Jadi ini dalam rangka bagaimana mengaplikasikan ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi ikhlas itu seperti itu. Nah, kan gini. Mungkin, ya, kenapa? Ada manfaat yang lain.
selain itu ikhlas itu. Oke, Pak Agung. Jadi sebetulnya manfaat lain dari ikhlas itu salah satunya itu adalah karena kita terhindar dari godaan iblis tadi itu, dari godaan setan. Sebenarnya doa kita akan cepat terkabul. Ya, karena tidak ada hijab lagi. Jadi ternyata manfaat ikhlas itu doa kita cepat kabul. Contoh misalnya, ketika ibu misalnya dari pelajaran sahabat sebelumnya, ternyata ketika misalnya ketika ibu misalnya dimaki-maki orang, terus kita terima karena melihat izinnya Allah. Nah, karena saya lihat izinnya Allah, terima. Ketika kita plong, tenang, langsung saat itu kita berdoa. Karena hati orang ikhlas itu dijaga sama Allah, karena sabar itu bersama Allah. Ketika kita bersama Allah, cepat berdoa. Makanya manfaat ikhlas itu sangat luar biasa. Jadi doanya mudah dikabulkan. Contoh lain semua manfaat dari ikhlas itu salah satunya itu adalah hidupnya dijamin. Ya. Hidupnya dijamin. Kenapa saya anukan begitu, Pak Agung ya? Ini kira-kira Pak Agung kalau ditanya ke jamaah pada umumnya, berarti kalau hidup kita dijamin sebetulnya perlu khawatir nggak kalau hidupnya dijamin? Enggak, karena Ya. ada yang menjamin. Oke, yang menjaminnya Allah lagi. Berarti, coba perhatikan. Saya akan kasih analogi sederhana, misalnya, kenapa saya bilang hidupnya dijamin kalau orang ikhlas itu kayak gini. Oke, misalnya saya perlu nasi Padang. Misalnya hari ini saya lapar nih, perlu nasi Mbak Padang. Misalnya maaf Pak Agung, misalnya saya nyuruh ke Pak Agung ini, misalkan ini saya nyuruh Pak Agung. Saya lapar, saya perlu nasi Padang. Pak Agung, tolong belikan nasi Padang. Oke, ketika saya nyuruh ke Pak Agung, misalnya, berarti uangnya dari siapa? Dari saya atau dari Pak Agung? Dari Pak Andi. Oke, dari saya ya. Kenapa? Karena saya yang perlu kan? Ya. Oke, karena saya yang memerlukan. Terus saya nyuruh ke Pak Agung. Pak Agung, tolong belikan nasi Padang. Oke, uangnya dari saya. Terus Pak Agung tuh tidak tahu tempatnya, sedangkan saya tahu tempatnya. Berarti pasti saya kasih tahu nggak Pak Agung tempatnya? Pasti dikasih tahu. Pasti dikasih tahu ya, supaya perintah saya supaya cepat dilaksanakan. Kemudian saya misalnya Pak Agung tidak punya sarananya, sedangkan saya punya sarananya, misalnya saya punya motor atau punya kendaraan. Nah, kira-kira pasti saya pinjamkan nggak ke Pak Agung? Dipinjamin. Oke ya, udah Pak Agung pakai aja mobil saya misalkan. Ini saya pakai motor saya, kendaraan saya, oke. Perhatikan coba, manusia aja ketika nyuruh itu sudah pasti disiapkan sarananya. Uangnya disiapkan, petunjuknya disiapkan, ya, sarana disiapkan, mobilnya, kendaraannya semua disiapkan. Kan tinggal menjalankan saja kan mudah. Nah, sama ternyata Allah pun demikian. Apalagi Allah kalau yang menyuruhnya Allah itu menyuruh apa? Tadi itu surat 51 ayat 56, tidak kuciptakan jin dan manusia semata-mata untuk mengabdi kepada. Kalau kita tadi itu benar-benar menuruti perintah Allah, mau mengabdi, mau menjalankan perintah Allah, berarti kira-kira pasti mencukupi gak semua kebutuhan? Mencukupi. Ya, aja pasti mencukupi. Apalagi setelah Allah, pasti hidup kita. Asal kita mau atau tidak. Ya, yuk kita sama-sama. Saya juga masih belajar. Ayo kita semuanya dalam rangka menjalankan perintah Allah supaya tadi itu kita terhindar dari godaan iblis, supaya kita tetap kembali ke jalan yang lurus, supaya kita tetap menjadi orang mukhlisin. Ya.
kembali ke jalan Allah. Sampai tadi itu ayat 42 itu, jadi orang ikhlas itu tidak ada kekuasaan iblis untuk menggoda orang ikhlas. Jadi sebaliknya, kalau tidak ikhlas berarti dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh setan. Ya, makanya ayo, sebetulnya ada dua. Berarti ada yang di jalan lurus, ada yang tidak di jalan lurus. Kalau di jalan lurus udah pasti di jalan Allah. Pasti hidupnya bahagia. Tadi pasti hidupnya dijamin. Doanya mudah dikabulkan. Pasti tadi itu tolak ukurnya pasti senang atau bahagia. Jadi ciri orang yang di jalan lurus pasti hidupnya bahagia. Tapi sebaliknya, kalau tadi itu digoda oleh iblis, pasti. Nah itu. Kalau kita milih dari tidak jalur, pasti hidupnya rumsing, pusing, terus stres, dan sebagainya. Karena hanya dua, bersama Allah atau bersama iblis. Repot. Makanya kenapa kita harus selalu latihan untuk ikhlas. Maaf, ini sedikit testimoni saya nih Pak Agung. Ini dalam rangka, boleh ya Pak Agung? Silakan. Oke. Jadi ini sama saya juga Pak, latihan terus. Maaf, saya punya saung. Saung di depannya itu saya kasih 3 disiapkan WC umum. Nah, WC umum saya ingin jadi sarananya Allah. Pokoknya terserah, saya niat karena Allah. Apa yang terjadi, WC umum itu gratis. Kemudian apa yang terjadi, besoknya saya ke sana itu udah kotor lah, airnya berantakan lah, kemana nggak ditutup lah, bohlamnya bahkan lampunya diambil orang lah, luar biasa. Awal-awalnya waktu saya latihannya masih sadar, saya masih kadang-kadang kecewa. Berarti kalau saya kecewa, kalau saya marah, saya belum ikhlas. Oke, kalau gitu saya siapkan. Oke, gitu saya siap menerima kejadian tidak enak. Pasti besok itu pasti ini kotor. Saya mau latihan ikhlas, ya Allah. Udah pas besok ke sana, ke saung lagi, bener kotor terus, nggak dibilas, nggak mata. Apa yang terjadi? Ya udah, saya plong aja, tenang aja, saya bersihkan sendiri, saya inikan sendiri. Udah nggak ada rasa pokoknya. Jadi ternyata kalau seperti itu, bahkan yang paling ini awal-awal itu yang paling saya awalnya yang paling kesel itu air keran WC itu tidak ditutup-tutup, ngocor terus. Waduh, ini kan pakai listrik gitu loh awal-awalnya. Itu ngocor terus kan mubazir gitu. Segini kan itu udah izin Allah. Saya buat latihan ikhlas, ya sudah, saya tutup lagi. Pokoknya kotor saya bersihkan lagi. Terus demikian. Sama saya di luar juga, saya taruh bohlam buat penerangan jalan umum. Malah bohlamnya dipalingin, dicuri orang. Awal-awal saya masih kesal. Wah, berarti saya belum ikhlas. Oh, kalau gitu saya kan rencana ingin latihan ikhlas. Oh, kalau gitu saya persiapkan. Oh, nanti ini saya pasang lagi, pasti dipaling. Jadi saya udah menyiapkan, saya udah pasang kuda-kuda. Pokoknya saya siap. Kalaupun ini paling, saya tidak akan kecewa. Oh, saya latihan ikhlas kok. Yang saya lihat Allahnya kok. Bukan bohlamnya, bukan kejadiannya. Udah, ternyata betul. Seminggu masih ada, 2 minggu masih, ketiga minggunya apa yang tadi hilang bohlam. Dua-duanya hilang, tinggal satu. Ya sudah, saya ganti lagi. Oh, itu latihan ikhlas. Apa yang tadi udah, saya tiap hari latihan ikhlas. Saya ke kebun ya latihan ikhlas. Yang terakhir kemarin itu motor saya hilang. Hanya 1 jam. Ya alhamdulillah saya plong langsung. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya sebelumnya saya ngerasain, kenapa kok hambar-hambar aja. Kadang-kadang saya juga aneh gitu kok. Tenang aja motornya. Oh,
atau mungkin latihan dari yang kecil-kecil itu mau mendidik saya supaya saya ketika kehilangan motor pun saya tenang saja. Itu manfaatnya kita latihan ikhlas. Saya rasakan sendiri. Ya sudah, akhirnya saya dapat motor baru gitu loh. Ternyata kenapa Allah mengizinkan seperti itu supaya tetap tadi itu. Ya. Dalam rangka tadi itu masalah itu ternyata untuk meningkatkan derajat. Ya udah, ikutin saja. Ya. Semata-mata karena Allah. Sudah kejadian milik Allah kita adapun karena Allah, ya sudah wajar kita semua lakukan karena Allah. Kejadian milik Allah, uang yang saya adapun karena Allah, ya sudah jangan repot. Jadi tolak ukur tadi ikhlas terus nanti jadi kita itu plong menjalani hidup itu sudah gak ada beban gitu. Plong saja, ya. Jadi walaupun kejadian-kejadian tetap ada, karena kita sudah latihan ikhlas, sudah tenang-tenang saja. Kayak gitu. Pak Agung ya, kira-kira gitu ya. Pak Agung, untuk latihan ikhlasnya, coba kira-kira itu ya Pak Agung ya. Masih ada yang ingin diinikan? Mungkin ditambahkan. Mungkin ciri-ciri orang plong itu gimana Pak? Nah, gini kalau loh. Kita udah plong gitu. Nah, jadi cuman ciri-ciri plong kan ini ya tolak ukur yang bisa dipakai oleh setiap orang. Jadi nggak bisa dilihat dari luar. Ini jadi plong itu ya sudah loss saja gitu. Jadi udah nggak ada beban, tidak protes. Lihat, yang penting itu tidak protes terhadap izin Allah. Terus ketika ngasih pun kita tidak protes tadi terhadap izin Allah. Kita biasanya merespon itu karena biasanya kita belum siap menerima kejadiannya. Misalnya ketika kita mau ngasih, biasanya kan harusnya kita asumsinya harusnya dia bilang terima kasih kan? Harusnya begitu. Pas dia tidak bilang terima kasih, lo dikasih udah tidak tahu berterima kasih. Nah itu kan kita nggak siap awalnya. Makanya sekarang dari sini itu kita siapkan, ya Allah, saya hanya menjalankan perintah. Mau dia berterima kasih atau tidak terserah. Ya udah, makanya ciri orang plong itu tenang saja. Ya, karena kita hamba. Ingat, kalau kita hamba tidak ada sedikit pun untuk protes terhadap izinnya Allah. Apa yang menimpa pada diri kita. Pokoknya ikutin saja keinginan Allah. Ya. Karena kita hamba, kita tuh nggak mampu apa-apa. Terus apa yang mau diproteskan gitu? Kita kesal, kita itu kan seolah-olah kita mampu merubah keadaan. Padahal kita tuh nggak mampu apa-apa. Nggak mampu kok kesal, kok khawatir. Orang yang nggak mampu itu harusnya tenang-tenang aja, nggak mampu kok. Itu loh. Jadi nanti itu akan seperti itu, Pak. Jadi ciri orang plong itu tenang aja. Jadi ciri ikhlas itu hanya bisa diketahui oleh masing-masing orang yang menjalani. Dia udah ikhlas belum tentu. Ya, karena dia sendiri yang menjalani. Pokoknya tenang. Ya tadi itu ciri di jalan yang lurus itu biasanya tadi itu orangnya tenang. Kalau tidak emosional. Kan kalau emosional ciri-ciri bersama siapa? Bersama setan kan itu. Pengaruh gitu loh. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Ya. Mungkin ada yang mau buka pertanyaan aja ya. Mungkin ada yang. Maka silakan. Kita diskusi di sini. Ya, kamu pertanyaan. Silakan. Mau saya buka itunya. Mangga silakan atau ada yang mau nambahkan? Ini kan saya juga dalam rangka belajar nih. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, ini saya juga mau tanya juga untuk menambah saya pengalaman saya juga masukan untuk saya.
Ini banyak sekali masalah yang saya hadapi sendiri. Maaf, suami saya juga sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Ini setelah itu tuh banyak sekali problema, masalah yang ada dalam kehidupan saya, Ustaz. Nah, selama ini saya itu mau ngeplongkan gitu loh, mau ngeplongkan, saya ditinggal suami saya, mau ngeplongkan, mau apa itu ikhlas atau problema ini itu dengan ikhlas, dengan sabar. Tapi kok ini ya Ustadz, sulit gitu loh, sulit. Lagi pula itu saya tuh terlalu semakin ke depan sini itu ya, semakin berjalan itu kok semakin terlalu sensitif ya ya Ustadz. Gini misalnya saya itu ada masalah, ya misalnya sebenarnya bukan masalah sih Ustadz. Misalnya untuk ajaran ini anak saya mau masuk sekolah, itu misalnya. Kemudian saya berpikir, oh iya besok cari sekolah, besok ini. Sebenarnya itu bukan hal yang pertama karena anak saya 5, itu udah tinggal yang ragil ini aja yang paling bontot. Ini tapi kok saya terlalu sensitif, jadi ini banyak kepikiran, akhirnya saya itu asam lambung saya naik, jadi sakit gitu loh Ustadz. Gimana untuk menyikapi itu biar saya itu lebih katanya lebih tegas gitu loh, lebih kuat untuk menyikapi itu Ustadz. Matur nuwun. Itu aja dulu. Terima kasih. Gimana Pak Agung, langsung saja ya, Pak Agung? Ya, langsung aja. Nanti tinggal ada yang nambahin. Bu dan Ibu ya, terima kasih semua pertanyaannya, saya mencoba jawab. Kan intinya kenapa merasa sulit biasanya, karena tadi itu Bu, saya aja tetap harus latihan ikhlas mulai dari hal yang kecil ya, karena metode ikhlas memang harus latihan. Misalnya saya, supaya Ibu ini ya, setiap hari misalnya Ibu kan baca surat Al-Ikhlas, ya. Di situ ayat keduanya Allah berfirman, Allahus Shomad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Saya tanya misalnya ke Ibu, segala sesuatu itu apa? Oke, di-mute ya Pak Agung. Pak Agung, jadi segala sesuatu itu apa? Semua segala permasalahan. Oke. Atau semuanya. Oke. Jadi Allah tempat bergantung segala sesuatu. Berarti segala sesuatu harus bergantung kepada Allah. Maaf, manusia berarti harus bergantung kepada Allah nggak Bu? Iya. Oke. Kalau manusia harus bergantung kepada Allah, berarti manusia itu punya kemampuan nggak, Bu? Tidak. Nah, kita tidak punya. Nggak punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan itu bisa menyelesaikan masalah nggak? Tidak. Bisa merubah keadaan nggak? Bisa. Tidak. Bisa merubah anak Ibu? Nggak bisa. Oh, kita punya kemampuan. Nah, makanya kita tadi itu harus bergantung kepada Allah. Makanya kita nggak punya kemampuan, makanya ada pelajaran itu supaya kita tuh bergantung semuanya kepada Allah. Ya Allah, saya hanya menjalankan perintah. Ya sudah, Ibu nggak bisa mengembalikan keadaan suami Ibu, kan nggak bisa. Ya sudah, sudah yang namanya nggak bisa, ya jangan terus dipikirin seolah-olah mampu membalikan keadaan, kan nggak bisa. Makanya kita tuh diciptakan, Bu, nggak bisa apa-apa. Ya sudah, makanya kita harus bergantung kepada Allah. Jangan mau merubah, kita nggak mampu apa-apa kok mau merubah, itu loh. Apalagi sama ke anak Ibu, ya sudah ikutin saja, karena kita tidak mampu. Ibu harus dasarnya itu dulu, Bu.
Oh, kita nggak punya kemampuan kok. Sama seperti tadi saya, misalnya motor saya dicuri, ya benar. Terus saya bisa mampu mengembalikan keadaan motor itu ada? Kan enggak, ya sudah. Ikhlas kepada Allah tuh begitu, Bu. Sama, misalnya kejadian suami ibu mudah meninggal, misalnya. Ya karena Allah yang mengizinkan. Ya sudah, kita nggak bisa merubah keadaan. Anak ibu seperti itu, ya sudah kita nggak jalanin hidup ini tadi itu sesuai dengan keinginan Allah. Kita tuh suruh menjalani hidup, Bu. Bukan mikirin. Ya, bukan berarti tidak harus mikir ya, maaf gitu loh. Jalanin sama mikirin menurut Ibu sama atau beda? Beda. Yang bikin berat itu apa, Bu? Gini Ustadz, maaf. Nah, udah sekarang jalanin hidup ini dengan penuh optimis, Bu ya. Karena kita niatkan Ibu dalam rangka tadi supaya di jalan yang lurus, makanya Ibu harus semuanya karena Allah. Saya menjaga anak, saya ngurus karena Allah. Ibu beribadah, Ibu sholat karena Allah yang nyuruh saya. Sholatnya terus lakukan. Maaf, banyak jamaah jadi saya yang agak ini maksudnya. Saya sholat tuh dalam rangka supaya menyelesaikan masalah. Waduh. Berarti tidak karena Allah. Ingat, sholat tuh harus karena Allah. Ibu ngedidik anak harus karena Allah. Karena suami nggak ada Allah yang mengizinkan, saya terima karena saya nggak mampu apa-apa. Oh itu keinginan Allah. Kok kita mau protes? Yang namanya hamba tidak ada sedikit pun hak untuk protes, ikutin. Kalau Ibu protes, berarti kan merasa lebih baik dari Allah. Itu yang bikin Ibu pusing. Makanya Ibu tadi itu digoda sama iblis supaya tidak di jalan yang lurus. Ciri yang tidak di jalan lurus tadi pusing, maaf loh. Terus ujungnya saya sih macam-macam segala macam. Hati-hati, Bu. Kalau kita tadi ngikutin karena Allah, kita menjalani perintah Allah, semuanya karena Allah, pasti tenang. Maka setiap hari Ibu baca surat Al-Fatihah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang Kau berikan nikmat. Kalau Ibu di jalan yang lurus, pasti Allah kasih nikmat atau bahagia. Walaupun, maaf nih, suami nggak ada, anak nakal atau apa saja. Kalau Ibu fokus di jalan yang lurus, menjalankan perintah Allah, semuanya karena Allah, pasti Allah akan kasih rasa bahagia. Jadi bahagia itu hasil setelah Ibu di jalan yang lurus. Jadi bahagia itu nggak bisa dicari, Bu, tapi dikasih nanti sama Allah. Ya, setelah Ibu di jalan yang lurus, jadi orang bahagia itu di jalan yang lurus. Saya kembali sama-sama saya juga. Yuk, supaya tadi itu, supaya kita tidak digoda iblis, mari kembali ke jalan yang lurus. Itu, Bu. Ya. Iya. Bisa iya, satu lagi. Iya, Ustadz bisa. Satu lagi Ustadz, mungkin ini bisa ngeplongkan saya ya, insya Allah. Ini gini, selama ini Ustadz, saya itu kalau malam nggak bisa tidur itu ya. Kalau malam, padahal saya merasa saya tidak memikirkan apapun. Saya tidak memikirkan apapun. Kalau tidur itu lampu semua saya matikan. Itu baru saya bisa tidur. Tapi juga nggak bisa Ustaz, nggak bisa los gitu loh. Malam jam 3 itu pasti saya udah dibangunkan saya untuk sholat malam itu. Tapi itu Ustadz, saya kalau malam itu menjelang malam itu saya takut Ustadz. Saya takut, saya nggak tahu yang saya takutkan itu apa, gimana itu. Kalau malam itu, kalau dulu ada suami itu merasa nyaman memang tidur berdua. Nah setelah itu saya itu kalau menjelang malam itu udah gelisah gitu loh. Saya gelisah, saya sebenarnya mau tenang tapi saya harus gimana gitu Ustaz. Makasih. Baik Bu ya, saya coba jawab ya Bu ya, sebisa saya. Jadi gini Bu,
Sekarang tadi itu, kenapa kejadian seperti itu tuh tadi Ibu harusnya ngerti supaya Ibu tuh bergantung kepada Allah. Ingat, tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah Ibu kecuali Allah. Nah, makanya kenapa harus ada materi ikhlas ini. Jadi Ibu melakukan sekarang mulai dari hal kecil melakukan semuanya itu karena Allah. Contoh sedikit misalnya, Ibu berdoa. Ibu berdoa tuh sebetulnya pada umumnya, maaf ya, bukan ini supaya Ibu lebih jelas aja. Berdoa itu dalam rangka menjalankan perintah Allah atau supaya sembuh, apa supaya dikabulkan. Yang benar yang mana, Bu, menurut Ibu? Atas perintah Allah dan mohon untuk dikabulkan. Jadi dikabulkan itu hasil. Dikabulkan dan tidak itu hasil itu urusan Allah. Yang penting Ibu berdoa itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Karena tadi itu tidak kuciptakan jin dan manusia semata-mata untuk mengabdi. Semuanya untuk mengabdi dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam rangka menjalankan semua perintah Allah. Jadi termasuk berdoa pun Ibu harus dalam rangka menjalankan perintah Allah. Jangan ngurusin dikabulkan atau tidak. Semuanya pengen dikabulkan. Tapi kalau Ibu tidak ikhlas, doa itu tidak nyampe. Makanya harus ikhlas. Ya, sekarang mulai dari hal yang kecil. Ibu harus mulai latihan tadi itu. Ibu jangan banyak mikir. Ibu tadi asam lambung itu tadi itu terlalu banyak mikir, terlalu khawatir. Oh, nggak punya kemampuan kok khawatir. Maaf Bu, yang benar itu kalau kita tidak punya kemampuan, kita tidak daya upaya kan? Tidak punya kemampuan. Harusnya, maaf ini harusnya. Berarti perlu khawatir nggak Bu? Ya, gimana Ustaz? Maaf. Coba, kalau kita tidak punya kemampuan, ya tidak daya upaya, nah kita tuh tidak punya kemampuan. Berarti perlu khawatir nggak? Tidak. Jadi kalau orang khawatir itu salah atau benar menurut lu? Khawatir, betul. Salah. Karena saya merasakan khawatir. Terus salah. Kok salah diterusin terus? Nah itu jangan dipertahan. Sekarang Ibu nekat saya berhenti. Maksudnya jangan banyak mikir. Ibu jalanin. Ya Allah, tolong saya. Berikan kemampuan saya menjalani hidup ini dengan tadi itu dengan tenang. Itu Bu. Ibu tadi asam lambung itu terlalu banyak khawatir. Nanti pelajaran Pak Agung kemarin itu, kenapa orang khawatir? Karena mikirin hasil. Ya enggak? Nah, nanti ada pelajaran lagi. Ya. Pokoknya Ibu jangan khawatir, kita nggak punya kemampuan kok. Jadi percuma Ibu mikirin juga nggak murah keadaan, kita nggak mampu. Jadi orang mampu tuh nggak perlu khawatir. Ya udah jalani hidup itu dengan penuh ikhlas. Jalanin saja Bu, jangan banyak mikir. Itu mikir, itu logika itu awal mula iblis mulai menggoda kita. Karena lewat jalan pikiran. Jangan sampai ada celah supaya tadi itu iblis menggoda kita, supaya setan menggoda kita. Ya kalau Ibu yakin kepada jalanin. Nekat saja Bu. Udah, percuma Ibu pikirin juga tidak menyelesaikan masalah. Yang penting jalanin. Makanya tadi itu latihan apa yang menurut Ibu latihan kecil. Dari itu saya ingin ikhlas ya. Latihan yang lihatnya Allahnya. Misal Ibu nasihatin anak yang saya lihat Allahnya. Ketika Ibu nasihatin, ya Allah saya hanya menjalankan perintah-Mu ya Allah. Dalam hati Ibu sudah menjalankan, ya Allah Ibu nasihatin anak. Terus anak itu tidak nurut. Harusnya Ibu kecewa atau tidak? Kalau latihan ikhlas. Harusnya tidak Ustaz. Masih terbang. Iya, makanya ayo Bu latihan. Sama saya juga latihan. Pada saat itu misalnya masih ada rasa masih nyesek gitu. Ya latihan besok, nanti latihan lagi. Sampai Ibu plong. Tadi itu makanya supaya cepat latihannya. Kalau saya itu biasanya dari awal sudah siap. Jadi saya udah pasang kuda-kuda, saya siap misalnya dimaki-maki orang. Saya siap misalnya tadi itu
Kalau misalnya dinasehatin tidak diturutin, ya saya udah siap gitu. Makanya cari ambil yang paling jeleknya. Oh, pasti dia ngeyel. Ya sudah, saya siap kalau dia ngeyel. Gitu. Jadi apapun Ibu harus siap. Latihan. Mulai dari hal kecil. Karena yang namanya masalah, Ibu, pasti ada terus, selesai satu, ada lagi, selesai satu, ada lagi. Jadi masalah itu tidak akan hilang. Ya sudah, sekarang makanya kenapa kita tadi itu, supaya tetap kita di jalan yang lurus, supaya kita cepat ditolong Allah. Kan harus di jalan yang lurus. Makanya tadi itu ikhlas ini harus jadi apa yang harus kita kuasain, ilmu ikhlas ini agar kita lolos dari godaan iblis. Jangan sampai tadi itu Ibu memberi celah kepada iblis untuk menggoda kita. Ya sudah, setelah digoda akan terus gampang. Sederhana aja, Bu. Kalau bersama Allah pasti tenang. Kalau bersama setan pasti pusing. Tidak bersyukur, yang itunya itu ngeluh, terus dan sebagainya. Ayo sama-sama latihan supaya kita latihan ikhlas. Gitu, Bu. Ya, Bu ya, memang Ya, harus Bu. latihan mau tidak. Ya, mangga. Ya, iya. Ya, Saya, makasih Ustadz. Assalamualaikum. Saya bisa nambahkan ya, Pak. Ya, mangga, Pak Agung. Biar tidak khawatir, berarti kita harus tidak memikirkan hasil. Jadi jangan memikirkan. Kalau kita khawatir, berarti memikirkan hasil. Oh, anak saya tidak lulus. Oh, anak saya kok tidak kembali ke baik dan sebagainya. Maka jangan, kita tidak khawatir, ya jangan memikirkan hasil. Itu pelajaran tawakal. Jadi kalau tawakal kita melakukan segala sesuatu semaksimal mungkin, tapi hasilnya yang menentukan Allah. Kalau hasilnya tidak sesuai keinginan kita, berarti itu keinginan Allah, itu yang terbaik. Jadi kita tidak kecewa, tidak mengeluh, tidak bersedih hati, yaitu pelajaran tawakal. Jadi Ibu jangan khawatir, karena itu Ibu memikirkan hasil, maka tadi sakit dan sebagainya. Mungkin itu tambahan. Atau yang lain mau sharing atau bertanya, silakan. Ya. Ya Bu, jangan memikirkan hasil. Jadi jangan memikirkan, jadi kita nggak khawatir, jangan memikirkan hasil. Itu Bu. Mungkin yang lain silakan, tinggal klik unmute-nya. Tambahkan lagi Pak Agung. Ya, silakan. Jadi gini, kenapa pentingnya ikhlas juga begini sebetulnya. Maaf, saya tanya misalkan gini Pak Agung ya, kan kehidupan yang sesungguhnya sebetulnya, maaf Pak Agung, ketika kita hidup di dunia atau ketika hidup di akhirat Pak Agung? Hidup di akhirat. Oke ya, ternyata sebetulnya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Maaf. Ternyata yang berlaku di akhirat nanti itu adalah pahala. Pahala ketika kita hidup di dunia. Maaf, ternyata pahala itu hanya bisa didapat kalau kita melakukannya dengan ikhlas. Maaf, seperti saya contohkan tadi misalnya, ketika misalnya ngasih pengemis, kalau kita tidak ikhlas, walaupun nilainya banyak, karena tapi tidak ikhlas, berarti menghasilkan pahala nggak menurut Pak Agung? Tidak. Karena tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas. Karena tidak melakukan karena Allah. Jadi percuma kita misal ngasih berjuta-juta atau miliar karena Allah, nihil. Nggak ada sini. Makanya di situ. Jadi yang paling berperan itu adalah kita ikhlas. Walaupun kecil, karena kita melakukannya karena Allah atau ikhlas, pasti menghasilkan pahala. Dan pahala ini ya akan nanti diukur nanti ketika kita hidup di akhirat. Oh, pahala kita banyak, bisa masuk surga.
gitu loh. Jadi sangat menentukan sekali ketika kita hidup melakukan semuanya karena Allah. Karena akan dikasih pahala sama Allah. Jadi kalau kita, maaf, hidup kita, runtutan hidup kita sehari-hari tidak karena Allah, berarti menghasilkan pahala nggak, Pak Agung? Nggak menghasilkan pahala. Rugi. Maaf, ibu berkeluarga tidak karena Allah, rugi, tidak menghasilkan pahala. Ibu bekerja setiap hari, kalau tidak karena Allah, tidak menghasilkan pahala. Nihil. Rugi. Ayo, makanya coba setiap hari supaya kita jadi pahala, menghasilkan pahala. Yuk, niatkan ketika kita bangun, setelah kita bersyukur kepada Allah sudah dibangunkan, terus niatkan dalam hati sehari-hari, ya Allah, hari ini saya hanya menjalankan perintah-Mu. Supaya dari bangun tidur sampai kita tidur terus dalam rangka menjalankan perintah Allah. Dalam rangka tadi mewujudkan keinginan Allah supaya menghasilkan pahala. Jadi itu membiasakan kita sehari-hari supaya dalam rangka, ya Allah, saya hanya menjalankan perintah. Ketika kita misalnya bangun pagi, terus mandi, ya Allah, saya hanya menjalankan perintah-Mu. Terus kita bekerja, ya Allah, saya hanya menjalankan perintah-Mu. Nolong orang, ya Allah, saya hanya menjalankan perintah-Mu. Itu kita sholat, ya Allah, hanya dalam rangka menjalankan perintah. Sadar penuh kita itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Karena kalau tidak ikhlas, sia-sia, tidak menghasilkan pahala, nihil. Pada nanti akan berlaku ketika kita hidup di akhirat, itu yang diukur pahalanya. Ya, makanya ayo mumpung kita masih hidup dalam rangka mewujudkan keinginan Allah atau dalam rangka supaya kita tadi itu melakukan segala sesuatu karena Allah. Supaya hasilnya plong bohong semuanya karena Allah. Terserah orang mau saya dihargai atau tidak, saya karena Allah. Itu loh. Jadi nanti ujungnya seperti itu. Orang cenderung kan pengen dipuji, pengen dihormati kan gitu loh. Tapi kalau karena Allah terserah mau dipuji ke mau enggak, mau karena Allah kok saya. Gitu. Jadi nanti ketika kita menjalani hidup tuh jadi tenang. Ukurannya Allah kok. Maaf misalnya kalau ibu benar misalnya tadi permasalahan ibu, walaupun masalahnya belum selesai, tapi kita tadi semuanya dalam rangka menjalankan perintah Allah, pasti tenang. Walaupun masalahnya belum selesai, ya. Tapi itu dalam rangka mewujudkan keinginan. Jadi orang ikhlas itu tadi itu orang mukhlisin itu orang-orang yang hidupnya di jalan dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Itu supaya kita itu kalau sudah di jalan lurus, jadi menjalankan perintah Allah supaya kita tetap hidup di jalan yang lurus. Nanti Allah kasih kenikmatan atau bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kan itu keinginan kita semua. Iya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Klik aja unmute-nya. Silakan. Atau pakai chatting juga bisa. Di chat aja kalau mau tanya. Silakan Pak Anudin. Pak Anudin mau tanya. Silakan, udah di mute. Pak Anudin silakan. Ya, silakan. Silakan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu seperti sudah ada di teks tuh Pak, di chatting tuh. Ya langsung omongin aja. Langsung aja Pak Anudin, silakan. Gitu. Gini, Mas Agung. Ya, sebetulnya ini kan pertanyaan yang sudah saya tanyakan kemarin tuh ya. Cuman saya ini masih belum paham itu ya. Nah ini misalkan
Jadi misalkan saya tuh perihal ikhlas ya. Nah, gimana Pak Agung? Nah, ini misalkan saya tuh ingin kaya lah misalkan ya. Ada yang menunjukkan bahwa kalau ingin kaya sholat duha lah gitu ya, bisa. Gitu. Nah, kemudian saya melakukan sholat duha gitu. Nah, itu sholat duhanya itu gimana itu? Apakah termasuk ikhlas atau gimana itu? Enggak kaya-kaya gitu Pak ya? Bukan enggak kaya, iya itulah. Mungkin itu aja Mas Agung ya. Iya, iya silakan. Itu sebagai Pak. perumpamaan ya. Padahal alhamdulillah ini sudah kaya saya. Monggo, silakan Pak Ustadz Andi. Oke, baik. Pak Agung akan saya coba menjawab ya. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini kenapa tadi itu materi harus ikhlas. Jadi kebanyakan jamaah, maaf, ini sama gitu ya. Di salah satunya Pak Hanudin bertanya, kalau kita tadi pas sholat duhanya supaya ingin cepat kaya gitu. Tadi itu Allah berfirman, jadi intinya kita melakukan sesuatu harus karena Allah. Karena tadi jelas surat 5156 tidak kuciptakan jin dan manusia hanya semata untuk mengabdi. Jadi apapun yang kita lakukan dalam rangka supaya tadi itu dalam rangka beribadah atau mengabdi kepada Allah. Jadi maaf, sholat duha, sholat wajib, sholat sunat lain, ingat harus dalam rangka menjalankan perintah Allah. Setelah ibu dan bapak maaf menjalankan perintah Allah sesuai dengan tadi keinginan Allah, baru Allah kasih rezeki, baru Allah kasih apa yang ibu dan bapak inginkan. Jadi jangan langsung ingin cepat kayanya. Jadi harus karena Allahnya. Karena nanti Allah yang ngukur nanti yang terbaik untuk kita. Gitu. Jadi ingat, maaf, kebanyakan ada salah satu jamaah juga yang nanya gitu loh. Tadi itu dia sholat itu dalam rangka supaya menyelesaikan masalah. Ya sudah, berarti tidak karena Allah. Jadi yang namanya sholat apapun baik wajib atau sunat dalam rangka menjalankan perintah Allah. Bukan untuk menyelesaikan masalah. Gitu ya. Harusnya kebanyakan orang ternyata misalnya orang itu berat dalam menghadapi masalah. Pada umumnya pasti berat dalam menyelesaikan masalah. Mau tidak mau harus punya ilmu ikhlas. Kenapa? Karena nanti Allah yang akan menolong, bukan kita. Gitu. Ternyata ikhlas itu supaya nanti Allah yang menolong. Kan gitu. Jadi rasa berat itu kalau Allah yang menolong kan selesai. Gitu. Jadi materi ikhlas itu tadi itu supaya dalam rangka ibu dan bapak itu semuanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Kalau sudah tadi keinginan Allah, keinginan Allah terpenuhi, baru keinginan kita dikabulkan oleh Allah, bukan sebaliknya. Ya. Jadi gimana Pak Anudin? Ada yang gimana Pak Anudin? Ya memang agak seperti terang ya. Cuman ya Pak politik itu antara keinginan untuk mencapai tujuan dengan ikhlas tadi. Jadi mungkin intinya kita harus apa ya? Harus membedakan antara niat dengan itu ya dengan berdoa mungkin itu ya. Itu gimana Mas Agung? Ya, mungkin saya nambahkan ya. Ya. Kalau di dunia ini kan ada dua keinginan. Keinginan kita sama keinginan Allah. Berarti kita harus mengutamakan keinginan Allah dulu. Yaitu untuk keinginan Allah kan kita untuk beribadah. Nah, kalau keinginan Allah sudah dijalankan, baru minta keinginan kita. Apa? Ingin kaya, ingin sehat, dan sebagainya. Itu mungkin tambahan ya. Jadi kita utamakan keinginan Allah dulu, kita utamakan, baru keinginan kita. Ya, mungkin Pak Andi bisa nambahkan. Ini coba Pak Hanudin ya, coba perhatikan.
Jelas sebutnya dalam surat 51 ayat 56, Allah berfirman, tidak kuciptakan jin dan manusia semata-mata untuk mengabdi kepada Allah. Jadi kita diciptakan itu dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Ingat ya. Jadi kita hidup tuh supaya mewujudkan keinginan Allah. Pak Nudin, maaf, misalnya ketika Pak Nudin misalnya atau Pak Agung misalnya, pas ketika kita punya masalah, kebanyakannya pengen apa? Pengen cepat selesai. Cepat selesai, gitu kan? Itu keinginan siapa? Keinginan kita. Keinginan kita. Kan kalau seperti itu, maaf, ketika kita miskin pengen kaya, ketika kita misalnya punya masalah ingin cepat selesai. Berarti seolah-olah kita nyuruh Allah supaya melayani keinginan kita. Kan seperti begitu. Padahal Tuhannya siapa? Kan Allah. Kalau Tuhannya Allah yang benar tuh harusnya kita melayani keinginan Allah dulu, baru keinginan kita dipenuhi, atau harusnya Allah melayani keinginan kita. Yang benar tuh yang mana tuh Pak? Ya keinginan Allah yang harus kita penuhi dulu. Itu keinginan Allah dulu kita penuhi, baru keinginan kita. Maaf, seperti Pak Hanudin misalnya jawab kerja. Kan gaji pekerja itu supaya pekerja itu melayani keinginan Pak Hanudin, baru Pak Hanudin melayani keinginan si pekerja itu. Kita gaji pembantu itu supaya melayani keinginan kita, bukan kita yang melayani keinginan pembantu atau pekerja. Jadi sama, kita tuh diciptakan oleh Allah, berarti kita harus mewujudkan keinginan Allah dulu, baru keinginan kita. Keinginan Allah itu apa? Seperti yang tertera dalam surat Yunus ayat 109, bersabarlah hingga Allah memutuskan. Ternyata kita ada masalah, Allah tuh supaya kita tuh sabar. Kalau maaf ketika kita punya masalah, terus ingin cepat selesai, berarti sabar tidak? Itu. Makanya ayo sekarang kita wujudkan keinginan Allah. Maaf ketika sholat, kamu sholat baik ya Allah. Jadi kita sholat itu dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Kita tuh disuruh sholat. Karena kita hamba harus melayani yang menciptakan kita. Setelah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, baru Allah ngabulkan permohonan kita. Bukan maaf ya, ini kasarnya kita nyuruh Allah supaya melayani keinginan kita. Nyalutak bahasa Sunda. Gitu loh Pak Nudin. Ayo layani dulu keinginan Allah. Kata Allah, kamu sholat baik ya Allah, saya sholat karena menjalankan perintahmu. Ayo kamu berikhtiar baik ya Allah, saya berikhtiar karena menjalankan perintahmu, bukan untuk hasil atau tidaknya. Saya menjalankan perintahmu. Itu makanya materi itu dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Setelah keinginan Allah diwujudkan, tadi sesuai Allah yang Allah inginkan, baru Allah mengabulkan permohonan kita dan tahu yang terbaik buat kita. Kita pusing itu seolah-olah yang terbaik buat kita itu adalah itu, keinginan kita. Kan belum tentu. Orang kaya itu belum tentu baik buat kita. Makanya Allah mengukur setiap kejadian. Karena tahu yang terbaik buat kita. Makanya tidak boleh protes terhadap izinnya Allah. Kenapa? Karena Allah mengukur yang terbaik buat kita. Ya, makanya jadi hamba itu tidak boleh protes, ikutin saja. Tapi koridor tetap di jalan yang lurus. Ingat loh, bukan ikutin saja, diam saja gitu loh. Oh, kita minta jalan, berarti boleh malas nggak? Nggak boleh mau minta jalan. Ya, tetap harus di jalan yang lurus, koridornya seperti itu. Gimana, Pak Nudin? Jadi sholat duha bukan untuk kita minta kaya gitu Pak Nudin, karena Allah, karena bagaimanapun juga rezeki itu sesuai kemampuan kita juga. Misalnya Pak Nudin sekarang dikasih 1 triliun, mampu atau enggak kan gitu kan? Allah tahu gitu loh, iya kan? Jadi rezeki pun sesuai kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu malah jadi nggak benar kan nanti. Mungkin itu Pak Nudin saran saya. Betul. Mungkin ada yang lain, silakan. Diklik aja.
Atmut atau mau pakai chatting? Silakan. Monggo. Ada chatnya yang nanya. Mungkin Pak Oko mau menambahkan? Oh, ada Pak Ustadz Oke, mangga. Silakan Pak Ustadz Oga mau menambahkan ini masalah ikhlas. Udah kok, udah cukup itu Ustadz Andi, udah komplit. Tadi saya baru selesai kajian soalnya, jadi loncat ke sini. Tapi intinya udahlah, udah menurut saya apa yang tadi disampaikan Ustadz Andi itu komplit, tinggal dijalani aja Pak. Karena menurut saya dijalani apa, mau tidak mau kan tetap harus dijalani ya. Ya. Hidup itu hanya karena Allah saja. Begitu saja menurut saya sudah cukup sangat jelas. Oh iya. Terima kasih ya. Ya, makasih Ustadz Oga. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya atau mau sharing, silahkan. Mungkin Bu Yani Baliti, silahkan. Jadi lagi itu lagi kerja sibukin. Ada yang lain silahkan. Dari tugas. Pak Panji Koko dari Serang, Pak Panji Koko silahkan. Ya, masih ada waktu nih, 15 menit lagi, silahkan. Baik, nggak ada? Kalau nggak ada ya udah cukup. Ya, kita tutup aja. Ya. Ya udah, kalau gitu kita tutup. Saya Pak Agung ya, saya mohon maaf ya, mungkin Ya. itu aja karena kalau tidak ada kita tutup. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup kajian pada siang hari ini. Mungkin saya sedikit menyimpulkan bahwa ikhlas itu wajib. Dan mari kita kegiatan sehari-hari kita niatkan ikhlas. Kita menjalankan misalnya kita bekerja atau bisnis. Mari kita niatkan, ya Allah saya bekerja atau bisnis ini karena menjalankan perintah-Mu. Jadi segala sesuatu yang kita jalankan sehari-hari kita niatkan karena menjalankan perintah Allah. Karena ikhlas tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi, ikhlas itu manfaatnya banyak. Pertama, tidak digoda oleh setan. Yang kedua, doanya terkabulkan. Karena waktu plong itu mari kita langsung berdoa. Biasanya waktu misalnya ke pengemis, waktu ngasih ke pengemis itu kita plong. Waktu itu kita minta doa doa sapu jagat misalnya, minta kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan sebagainya. Itu yang ketiga, pahalanya kita cari pahala dari ikhlas ini. Jadi kita dengan niat kita karena menjalankan perintah Allah, otomatis pahala kita mengalir terus. Dan mari itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah ya, untuk menutup kajian siang ini. Mari kita awali dengan membaca tahawud awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan suratul Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan suratul Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada para rasul, para nabi, dan para sahabat Rasulullah beserta keluarganya, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan para aulia, para waliullah, para syuhada beserta keluarganya, para malaikatullah, seluruh aparat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang mendampingi kami maupun yang bertugas menjalankan bumi dan langit beserta isinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan suratul Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada guru kami, Bapak Antono Basuki bin Prawiro Hartono beserta keluarga dan para guru kami lainnya, kedua orang tua kami, yaitu bapak kami yang bernama, sebutkan, ibu kami yang bernama, sebutkan, dan bapak mertua kami yang bernama, sebutkan, ibu mertua kami yang bernama, sebutkan, ahli kubur keluarga kami, ahli kubur anggota pengajian Ridha Allah, dan seluruh anggota pengajian Ridha Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan seluruh keluarga kami, yaitu anak-anak kami yang bernama, sebutkan, istri atau suami yang bernama, sebutkan, dan saya sendiri yang bernama, sebutkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah Ridha Allah yang dirahmati, saya kohas pada siang hari ini minta maaf bila ada kata-kata yang salah, sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf. Dan untuk mengakhiri kajian siang hari ini, mari kita membaca sama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.